أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Ya, silakan. Yang tanya dari online. Baik Ustadz, jazakallahu khairan. Kini kita telah menerima satu pertanyaan dari pesan singkat WhatsApp. Ustadz izin bertanya, bagaimana kalau ada seseorang yang mengatakan bahwa semua firqah itu benar? Dengan kita saling menyalah-nyalahkan, karena setiap orang punya dalil. Bagaimana itu Ustadz? Jazakallahu khairan. Ya. Kita tanya sama para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, jawaban yang paling bagus adalah jawaban yang pernah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iftaraqati al-yahud ala wahid wa sab'ina firqah. Ya. Waftaraqa an-nasara ala thintai wa sab'ina firqah. Waftaraqa ummati ala thalathin wa sab'ina firqah. Kulluha finnar illa wahida. Dan Nabi SAW qala sallallahu alaihi wasallam, Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Ya, semuanya di neraka kecuali yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Umat Nasrani terpecah menjadi 72, semuanya di neraka kecuali yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Umatku. Kalau orang ini tadi bilang apa? Semua sekte itu benar, tidak usah salah menyalahkan. Semua punya dalil. Nah, tengok omongan Nabi. Umatku. Nah, sekte ini kan umat Nabi kalau. Umatku terpecah 73. 73 ini. 72 punya dalil kalau. 72 di neraka, sikok di surga. Dibalik sama orang Syiah hadis ini, ya. 72 di surga, 1 di neraka. Ahlus sunnah di neraka. Jangan kalau cak budak ente budi caknya. Tekola. Ya takala tekola. Ya. Tekola dia dibudikan sama orang Syiah. Ya. Dibalik sama mereka. Ya. Palsu. Yang benar yang ini. Umat Nabi terpecah jadi 73. Khawarij berarti masuk kalau dia yang raji tidak kufur tadi. Masuk Khawarij. Semuanya di neraka kecuali 1. Ditanya, siapa yang 1 itu? Kata Nabi apa? Al-jamaah. Ya, lalu riwayat lain yaitu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku di atasnya. Nah, ini juga ini masuk 72 ini. Ya. Sekte musik ini, ya. Dah, Ustaz malu aku. Ya tidak perlu tunjuk tahu, ya ya. Ini ada orang yang menghalalkan musik ini. Ini sekte juga. Gak boleh. Ya, musik haram, mau dari segala sisi haram gak boleh. Apalagi dijadikan ibadah. Ya, gak boleh. Jadi orang tadi salah menyelisihi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Hati-hati kalian dari menyelisihi urusan dia. Itu urusan Nabi Muhammad, ditimpa azab atau ditimpa fitnah. 2 pilihan kalau menyelisihi. Tadi Nabi ngomong 73 terpecah. 72 di neraka, sikok di surga. Yang meloi dia, meloi sahabat. Budak ini ngomong lain. Ya, bener galau sekte itu. Berarti ini mantah siapa sebenarnya? Mantah Nabi. Lantak kau, kaget. Rengkah kau. Ya, silakan lagi yang kedua. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Iya. Saya memiliki teman yang gurunya selalu berkata buruk tentang pemimpin di atas mimbar. Dan mengajak para pendengarnya untuk memberontak pemimpin. Ketika kita sampaikan larangan memberontak pemimpin, mereka berkata jika diam di tengah kezaliman kita telah dibodohi.
Bagaimana sikap kita menghadapi orang seperti ini dan bagaimana meluruskan pemahaman yang keliru demikian? Ya, ini sudah ya kita jelaskan ya. Berkali-kali malek malah. Ya, bahwasanya kita hendaklah ya mentaati pemerintah. Baik pemerintah yang barran au fajira. Baik yang dia baik maupun yang fajir, tidak boleh berontak. Selama mereka tidak menyuruh memerintahkan kepada perbuatan kufur, taat. Adapun perbuatan yang mereka lakukan, misalnya menyelisihi syariat, misalnya apa yang kita lihat sekarang misalnya kan, ya maka yang ada cara menasihatinya, ya bukan di atas mimbar. Nggak manfaat antum berkoar-koar di atas mimbar, ya. Sudah ada firqah sekte udah 1 abad lebih make cara di atas mimbar. Nggak dapat itu. Ya. Udah 1 abad coba, bayangkan coba. Bahkan lebih 1 abad. Naik pemimpin di antara mereka, ujung-ujung diruntuh ke juga. Nggak manfaat. Yang ada apa? Kaum muslimin buruk sangka selalu sama pemerintah, tidak mau mendoakan kebaikan pemerintah. Ya, tidak usah kita ngambil jauh-jauh. Kita contoh ke kemarin Utsman ibn Affan, gara-gara di pojok mimbar itu, di fitnah kaum muslimin, diprovokasikan. Ayolah nian, Utsman itu memang ini. Ya, itu dari orang-orang yang dari mulut ke mulut itu. Ya, bahkan mereka orang-orang waktu itu yang datang orang Mesir, ya orang Irak yang ingin membunuh Utsman, dinasihati oleh sahabat. Akhirnya ada yang termakan nasihat. Alhamdulillah. Pengen pulang mereka. Di perjalanan pengen pulang menuju kampung mereka, dipengaruhi lagi. Balik lagi. Ada yang dapat nasihat lagi. Tidak jadi. Tapi terus fitnah itu. Ya, bahwasanya Utsman begini. Kayak di mimbar. Akhirnya apa? Balik galau-galaunya. Terbunuhlah Utsman. Bayo mulut ini, ya, ucuk mimbar dia mak ini ngomong. Akhirnya wong mulai buruk sangka sama pemerintah. Seandainya seluruh kaum muslimin mendoakan tiap hari pemerintah, ya Allah, ya, bukan memberontak, bukan menjelek-jelekkan. Kalau kita menjelek-jelekkan ya malah keburukan buat kita. Boleh ngajak orang, ya. Disuruh dinasihati siapa orang-orang yang dekat sama pemerintah. Oh enggak bisa, ya sudah kalau enggak bisa kita bersabar. Bukan menjelek-jelekkan. Ya, sudah dari zaman dulu coba. Ini terjadi sampai sekarang. Ada perubahan enggak? Enggak, rontonya pemimpin kedua Indonesia. Ada enggak ini faidahnya? Ada yang tua-tua yang seumur sama anak. Bakso berapa dulu semangkok? 3.500. Tengok sekarang. 35 cik pentolnya. Rupiah sama dolar hampir sama. Iya, tengok sekarang. Tak bergo duit kita. Gara-gara apa? Ngeruntuh ke pemerintahan yang sah. Digenti yang begini, digenti yang mak ini. Wah, macam-macam gentinya. Subhanallah, tidak pernah dapat yang mak itu. Seorang pemimpin disegani dalam dan luar. Belum dapat kita. Ya, subhanallah. Gara-gara apa? Salah kita sendiri. Ingat, Indonesia negara Islam terbesar di dunia. Di dunia harus jadi contoh harusnya. Harus jadi contoh, bukan jadi ya suatu yang jelek, yang maskot yang enggak bagus, bukan. Ya, kita harus memberikan contoh Islam terbaik gitu, yang taat sama pemerintah, mendoakan pemerintah. Ini dak. Ya, kabar di luar meledak gereja, meledak masjid, meledak hotel, itu weh tiap tahun. Ya, kesian pemerintah, baru nak apa? Naik dikit pembangunan, muntah ke bom ini. Ya, terhenti, utang bertumpuk, ini ngubuh ke pulau, sian. Nah ini ya, jadi Islam sudah ada paket-paket untuk ya menasihati pemerintah, tinggal di jalan. Nah, ini di jalan ke para sahabat berhasil. Ya, bagaimana Abu Sa'id Al-Khudri
Kalau ada orang mengatakan kepadanya, ngapo kamu ini ndak menasihati Utsman? Nah, emang aku nak ngenjuk tahu kalau ngenjuk tahu kamu kalau nasihati. 4 mato. Bukan nak ngenjuk tahu, sudah aku nasihati. Mana hasilnya? Oh, ribut. Enggak. Nasihat. Kalau tidak bisa ya sudah. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah. Dan pemimpin baik buruknya itu tergantung masyarakat. Perbaiki diri kita insya Allah. 2 miliar misalnya penduduk ini memperbaiki diri semua, naik pemimpin yang baik. Banyak contoh. Ya, banyak contoh dari kaum salaf. Ya, kita ambil pertanyaan dari kertas. Ini banyak. Yang online sudah 2 baik. Ustaz, bagaimana cara kita mengetahui ajaran Khawarij? Nah, tidur udah ini. Kita bahas Khawarij dari tadi ya. 2 minggu ini. Ini biasanya nyanda-nyanda gini. Karena mereka sendiri pun ngaku salaf dan menolak mereka jika dibilang Khawarij. Ya itu yang sudah antum dengar tadi. Ya, yang paling menonjol mereka itu merongrong pemerintah, berontak, menjelek-jelekan pemerintah di mimbar-mimbar, di pengajian-pengajian. Ya, memiliki keyakinan pelaku dosa besar kafir, dan juga ada ciri-cirinya itu klimis botak melulu. Ya, Dzul Khuwaisirah itu botak dia, klimis. Ya, Khawarij itu hobi membotakin kepala. Boleh botak kepala kalau pas tahallul ihram ya, kayak tumbuh lagi. Tapi kalau setiap bertemu klimis-klimis, budak ini lah melok caknya. Ya, kemudian ciri-ciri mereka tuh muda-muda. Rata-rata pemuda yang kena. Yang tua mikir mati, jual mati jihad tambah cepat aja. Yang muda-muda buyan. Ciri-cirinya paling banyak buyan. Ada hamasa aja. Hamasa itu apa? Semangat tinggi tapi tidak galak belajar dari yang rendah-rendah. Kalau pacak langsung tegak negara Islamia. Oh, dak pacak mang cek. Nabi bae 23 tahun. 23 tahun. Ya, bau pokoknya haus praktis instan. Dia ngebom tum. Dia mati uang susah ya Allah. Ini ndak benar ini. Ini namanya ajalah. Tergesa-gesa al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu termasuk perbuatan setan. Ini panjang yang nanya ini. Cik ulo tulisan ini. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Di tempat anak begawi ada wong yang dianggap wali Allah. Dia rajin ibadah, tetapi dia melaksanakan perkara-perkara bid'ah. Ya. Ya, dia contohnya diantaranya bisa melihat masa depan atau bermimpi tentang masa depan. Di rumahnya ada putu. Oh ini. Ngapo haga lo ini? Beteget haga lo. Hawo. Dia juga penghafal Quran. Apa definisi wali yang sesungguhnya? Apakah hal yang Iya, ya ana jawab secara ini be. Ana tuh baca ana. Antum yang juga baca juga lo. Ya, wali Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang-orang yang beriman, yang bertakwa, istiqomah. Ini wali Allah. Antum semuanya anak wali Allah jika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah katakan mukminun, orang-orang beriman itu wali Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ibnu Taimiyah, istiqamah hiyal karamah. Istiqamah di atas agama ini itulah karamah, keramat kata orang itu. Wali terkenal namanya keramat. Kalau kita pengen dapat karamah, istiqamah di atas agama Allah. Ya, jadi wali Allah. Wali tidak harus terbang di pucuk angin. Nah, ini salah paham. Terbang berkeluyuran sana sini, keluar ke buri ke Jabo. No, muter-muter, terbang. Sini. Ya, pacak berjalan pucuk banyu. Ini tidak harus. Walaupun bisa terjadi. Wali Allah. Ya, misalnya dia napak di pucuk banyu sebagaimana dikabarkan Abu Hurairah bersama mereka menyerang sebuah daerah. Kuda mereka berjalan di atas laut, air. Ya.
Seperti Ali radhiyallahu an, apa namanya? Gerbang Khaybar itu besar mati lah, dewean dia muka. Ini gimana? Ini karomah ini. Kalau kita patah kita tangan ngangkat-ngangkat gerbang, ya. Ah itu. Ini wali Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, ini ya kalau yang disebut ini bukan wali Allah ini. Wali syaitan atau wali setan. Atau dia ini iblis. Ya. Kalau sudah ada wong pacak nyingok masa depan, sedangkan Allah ngomong wa ma tadri nafsun ya madza taksibu ghada, tidak ada jiwa manapun yang tahu ya apa yang bakal dia gawe ke besok. Bahkan Allah mengatakan wala taqulanna bi syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Enggak boleh seorang mengatakan besok aku ngawe ke ini itu kecuali dengan mengatakan insyaallah. Lah ini tahu masa depan. Aku nih bakal ini, kau ini, dukun budak ini. Dukun kawan-kawan nih. Jauh tahu baik. Berhenti dari gawe main ini. Ya. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jangan tertipu dengan hafal Quran. Khawarij itu rata-rata hafal Quran. 6.000 jumlah mereka. Diperangi tak sama Ali? Diperangi hafal Quran kalau. Ngapa? Tak paham. Ya, percuma kalau ngapal tak paham. Jadi terpeci wong memang cerdas. Otaknya enceng, tak beku je bagi kita. Ya. Mudah dia ngapal, mudah. Ya, mudah. Ada dulu, lupa saya namanya siapa nih. Ya, ilmuwan Nasrani membuat kitab Islam berpuluh-puluh jilid. Yang dengan kita melihat kitab itu tahu letak daftar isi seluruh hadis-hadis yang dikarang oleh para ulama Islam. Tujuan dia apa? Menulis itu untuk menyesatkan kaum muslimin. Selesai dia nulis buku itu, ini buku ini membantu kaum muslimin banget. Mu'jam al-Mufahras apa namanya kitab ini? Itu nama kitabnya itu. Itu kalau lihat itu tahu kita letak hadis itu di mana tahu. Berarti dia puluhan ribu hadis hafal letak tempatnya. Pas dia pakai nak nyesat ke kaum muslimin, mati budak ini. Belum sempat. Jadi dia tuh Masya Allah ini kehendak Allah ya. Allah mudah nih kalau nak nyago agama suruhnya wong kafir muat ini. Selesai wong kafir nak muat nak make ni senjata makan tuan ini mati dia. Tidak jadi. Ini dipakai oleh kaum muslimin. Benar isinya pas nian, letaknya pas nih, tidak katik salah. Subhanallah. Pernah kami pelajari dulu kitab ini juga. Ya. Namanya nah itu. Kitabnya udah katik, anda tidak punya. Tapi terkenal banget kitab itu. Subhanallah. Ya. Ada wong-wong kadang diberikan Allah apa? Kelebihan. Makanya ada namanya ulama su. Ulama telok busuk. Ada. Ya. Dia ulama tapi dia su. Ya. Ya. Ustaz, ana sewaktu SMP sering main dan bercanda dengan teman untuk mencela. Seperti oi kape oi. Aduh dulu hati budak main ni. Aku nyangka baru-baru ini Dari waktu aku belum tahu hukumnya dan baru tahu salah setelah dengar hadis tadi. Apakah saya berdosa? Bagaimana cara tobat? Innallaha tajawazali an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah memaafkan orang yang berbuat dosa itu disebabkan dia enggak tahu, lupa dan dipaksa. Jadi antum ya tinggal memperbaiki diri aja, belajar terus supaya tidak jatuh lagi. Ya, minta maaf sama kawan kau tadi itu. Iya, aku manggil kau lah, manggil ibu KP pulo. Ya, itu minta maaf. Ustaz, bolehkah ana berlepas diri dari tetangga yang nama internetnya wifi-nya bernama Wahabi Mengak? Kan Wahabi kan Khawarij. Ngapa tersinggung antum? Tidak usah tersinggung. Sudah Anda jelaskan kemarin. Sudah ngajak tetangga anak itu ke kajian sunnah di Masjid Bakti. Padahal anak dulu pernah ngajak. Serah kau nak bengak buyan, biarlah. Wahabi bukan ahlus sunnah. Ya. Bukan Wahabi yang sudah saya jelaskan yang muncul pada tahun berapa? 700 Hijriah itu Abdul Wahab Ibn Rustum. Khawarij menghalalkan darah kaum muslimin, ya. Nah itu doa kebaik supaya tambah bengak udah.
Ya. Ini kurang belajar ini, kurang belajar. Nah antum juga ya, kalau ingin memberi lakop jelek sama orang, perhatikan dulu, benar atau tidak. Kalau tidak benar kasihan antum, sholat antum, puasa antum, amal ibadah buat orang yang engkau beri lakop, gelar jelek itu. Pokoknya harus jelas, tidak boleh basing-basing, nengok gini nengok itu, melok-melok. Ya, innallaha sesungguhnya Allah membenci dari kalian itu 3 perkara, diantaranya qila wa qal. Ya, membawakan apa yang setiap kita dengar. Yuk tahu wong. Ujinya Wahabi itu enggak. Ya sudah enggak. Sampai ke kaget dulu, cross check dulu. Apa dia Wahabi ini? Apa dia ini? Nah itu, apa dia Salafi? Apa dia Ahlu Sunnah? Apa Ahlu Bid'ah? Diketahui dulu. Jangan korban ke amal soleh. Jangan. Nuduh wong basing-basing baik. Ya, ngato-ngatoi kau ini kita caci maki kita ini, itu habis amal kita, apalagi sampai menuduh orang sesat. Sudah dituduh sesat, Wahabi tuduh bengak pula, duho. Ya. Doa ke kawan kau tadi itu. Doa ke cepet ya. Cepat dapat hidayah atau ya. Ustadz, Assalamualaikum, semoga kita semua diistiqomahkan, amin. Selain nuntut ilmu dan berdoa kepada Allah Azza wa Jal, adakah cara lain agar Allah jauhkan syubhat dari khawarij? Ya, antum tahu dulu ciri-ciri sifat mereka, perbuatan mereka, ya bagaimana gerak-gerik mereka. Ya, antum tahu itu, insya Allah antum tidak akan terjerumus. Ya, Palembang ini banyak, hati-hati. Yang jelas antum belajar terus. Itu ada kajian kitab Usulus Sunnah, ya Ustadz siapa? Ustadz Hidayat, itu hadir itu bagus banget itu. Itu dibahas manhaj kita, metode beragama kita, dibahas itu sekte-sekte itu. Ya di mana? Di Talang Kelapo itu. Ya, yang kayak gini harus di kajian dipenuhi. Bahas tentang akidah, manhaj, tauhid, ya, itu harus antum pahami semuanya. Ya, kalau kita bagus masalah akidah, masalah tauhid, manhaj, tata cara beragama kita, insya Allah kita akan beruntung dunia akhirat. Ya, karena kalau sesat dalam masalah akidah, kita tidak terlepas dari sekte-sekte sesat. Kalau kita ya, berselisih pendapat masalah fikih, ya kita paling mazhab-mazhab aja, Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Tapi kalau sudah berselisih dalam masalah akidah, maka kita dalam sekte. Sedangkan sekte yang benar cuma satu, yaitu sektenya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut firqatun najiyah. Sekte yang selamat, atau Taifatul Mansurah, sekte yang senantiasa ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang kenapa kita belajar, agar kita termasuk jamaah ini. Jamaahnya para sahabat yang kata Allah, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Mereka mengikuti ya manhaj selain manhajnya orang mukmin yang pertama, yaitu para sahabat yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad. Kami biarkan mereka sesat leluasa di dalam kesesatannya, kami akan masukkan ke dalam neraka jahanam, seburuk-buruk tempat kembali, neraka jahanam itu. Maka kita sedikit-sedikit sahabat Nabi yang memahami ini. Kenapa? Memang itu yang disuruh Allah dan disuruh Rasulullah SAW. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa rasyidin. Dan juga sunnah khulafaku. Itu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sahabat ini. Kita ngikuti ini. Ya, dan tidak akan pernah rugi orang yang jika dia berkata sahabat Nabi Muhammad SAW berpendapat ini dan itu. Ya, contoh satu aja contoh. Khawarij sesat gara-gara tidak mengambil pendapat Ibnu Abbas tentang wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Ibnu Abbas mengatakan kufrun duna kufrin, kafir tidak keluar dari agama Islam selama dia tidak menghalalkan. Kalau dia menghalalkan ada hukum terbaik bagus dari agama Islam, kalau dia kufur dia. Kalau dia cuma ya mengamalkan tapi tidak meyakini lebih bagus dari hukum Islam, maka dia tidak kufur, tapi dia telah pelaku dosa besar meninggalkan hukum Islam. Berundang-undang bukan undang-undang Islam. Karena tidak ada yang terbaik kecuali hukum Islam. Ya, dan sudah kita tengok bagaimana
orang yang berpegang dengan hukum Islam aman negeri mereka. Saudi, Brunei, apalagi contohnya Malaysia, walaupun tidak sempurna tapi kita tengok ya lebih maju, lebih bagus. Ya, pembunuhan itu sedikit sekali, hitungan ya jari. Kalau kita hitungan apa? Indonesia ini. Hitungan detik menit, tujat, ya, tebok, ya, tumbak, ya, kapaan, tiap hari. Ya, bagi pencinta Pal TV akan dia tahu bertumbak, bertujahan, berkapaan, bagi daerah itu baik. Di Saudi, di negara yang menegakkan hukum Islam, mikir-mikir ribuan kali bukan 1000 kali. Kalau aku ngapak di kapak pulau. Kalau aku nujat pulau. Makanya kalau tumbuhan mobil di sana ndak berbala wong. Kalau kita beliau numbu kambing ngenti sapi. Numbu ayam, macam-macam. Kalau sana tidak, selawatan malah mereka. Ngapa kaki kalau emosi bebala, nah bebala nanti kena kisos. Ya, kalau kita pecarai pulau. Yo kalau wong pecah yang kedua, ya pecah pertama, kan tak sengaja pecah. Yang kedua beliau unyutnya. Tahu diunyut ya? Iya. Pecah juga tapi ngunyut. Karena nah itu, ya. Kisos. Makanya di sana jarang sekali terjadi. Narkoba boro-boro memasuk. Ya. Buku sekte sesat aja nggak bisa masuk apalagi narkoba. Masya Allah, korupsi aja subhanallah. Tengok siapa yang pernah umroh. Ya 6 jam naik bus ngebut. Pernah enggak tertijak lubang bus itu? Katik lubang sepanjang itu. Coba ke kita. Ya, 5 menit pecah ban. Iya. Apalagi ngara bayung lenceng Sungai Lilin tuh. Mak sumu lu itu lubang jalan. Itu. Itu kalau negara itu jauh dari korupsi. Ya ini baik ya, kelamuan gini kita ketawa ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.